Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sobat Bersinar, kali ini kita bertemu kembali dengan saya Ical. Dari beberapa pertemuan sebelumnya, baru kali ini kami hadir kembali di tengah-tengah sobat-sobat Bersinar, dikarenakan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Tentunya pada pagi ini saya ditemani dengan Bapak Pelaksana Tugas Pak Andi Weru yang ada di samping saya. Dalam kegiatan ini kita akan membahas beberapa pengalaman-pengalaman dari beliau dan beberapa pertanyaan dari responden yang sudah kami rangkum. Untuk lebih mengenal jauh Bapak Andi Weru, mungkin bisa diceritakan ini Pak, bagaimana pengalaman-pengalaman mengenai selama bertugas di BNN. Terima kasih Bro Hilmi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan diri dulu, selaku pelaksana tugas Kepala BNK Tanah Toraja. Jadi kalau dihitung-hitung hari, ini baru sekitar belum seminggu, sebulan. Iya. Ditugaskan sebagai pelaksana tugas di Tanah Toraja, selaku Kepala BNK Tanah Toraja. Kalau dilihat suasananya luar biasa ya. Saya baru pertama kali masuk di sini, luar biasa Pak. Kinerjanya teman-teman semua luar biasa. Saya jempol lah untuk semua ya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti dengan semua apa yang sudah diraih sebelumnya oleh BNK Tanah Toraja dalam rangka bagaimana meningkatkan kinerja untuk Toraja Bersinar, itu bisa kita wujudkan bersama. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaannya Bro Hilmi ya, terkait pengalaman nih, ya, pengalaman selama di BNN. Okay. Jadi ceritanya gini, saya bergabung di BNN itu tahun 2012. Waktu itu saya sebelumnya lah pegawai dari pemerintah Kota Palopo. Ada moratorium untuk kita bisa bergabung. Saya bergabung dengan BNN pada waktu itu di BNK Kota Palopo. Di bawah waktu itu kepemimpinan Bapak Maximilian Sahese AP, itu pimpinan saya dulu sebelumnya. Selama kurang lebih 5 tahun saya sebagai kepala seksi pencegahan. Kemudian 2017 bergabung satu bidang namanya Dayamas. Jadi kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Itu kurang lebih 7 tahun lah. Setelah itu beralih ke fungsional sebagai penyuluh narkoba sampai tahun ini. Sampai ini. Kemudian 2022 kemarin saya dimutasi ke provinsi karena sudah naik jenjang. Jadi penyuluh madya. Jadi tingkatan penyuluh itu penyuluh pertama, muda, dan madya. Untuk yang madya itu bukan lagi di kota lagi, harus ke provinsi. Jadi saya bertugas di provinsi sebagai penyuluh ahli madya namanya, penyuluh narkoba ahli madya. Dan ya dengan berjalan waktu, mungkin karena satu hal ada kekosongan jabatan di dua wilayah, BNK Tanah Toraja dengan BNK Bone, oleh pimpinan saya diminta untuk sebagai pejabat antar waktu di Tanah Toraja selaku pelaksana tugas seperti itu. Wah, luar biasa sekali Pak ya, mengenai perjalanan dan tentunya karir di dalam BNN. Nah, dengan background sebagai seorang penyuluh ini Pak, mungkin ada terkait narkoba dan remaja yang Bapak temuin di lapangan yang memang menjadi problem keterkaitan antara narkoba dan remaja. Iya. Terima kasih Bro Hilmi, pertanyaan bagus sih, luar biasa. Jadi kita fokus terkait remaja ya. Ini kan memang kalau dilihat dari sisi prevalensi ya, artinya prevalensi itu jumlah pengguna narkoba dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, itu segmentasi penyalahgunaan narkoba itu sudah ada remaja, orang dewasa, termasuk masyarakat, pejabat, seperti itu. Jadi memang prevalensi itu sudah beragam konteks orang yang menyalahgunakan. Nah, terkait mengenai remaja, memang ini jadi concern kita sebenarnya ya. Karena kenapa remaja itu condong untuk menyalahgunakan narkoba? Karena memang gini, remaja itu dalam masa peralihan usia dari
anak-anak ke ke remaja, itu ada masa transisi namanya, masa untuk mencari jati diri. Ini problem nih, remaja yang mencari jati diri tentu itu cenderungannya ingin mengetahui apa sih kan. Nah, masalahnya kalau sudah dia mencari sesuatu yang dia tidak tahu, ini bahaya nih, terkait narkoba. Ini yang harus kita bagaimana proteksi supaya remaja itu tidak sampai terjerumus dengan narkoba. Kenapa? Remaja itu adalah cikal bakal pelanjut generasi masa depan. Ini pentingnya remaja itu harus dibekali tentang apa sih itu narkoba, bagaimana bahayanya, apa risikonya ketika menyalahgunakan narkoba. Lagi sekarang peran-peran daripada BNN melalui para penyuluh untuk selalu intens sampaikan ke remaja, jangan pakai narkoba karena narkoba itu berbahaya, risikonya rusak masa depan, seperti itu. Bagaimana cara memproteksi mereka untuk tidak terjerumus dengan narkoba. Nah, sobat, memang kita dalam kegiatan pemberantasan, pencegahan dan rehabilitasi dengan narkoba itu memang ini adalah tugas yang berat buat kita. Menurut Bapak, selama Bapak sudah menjalani kegiatan di BNN yang bertahun-tahun ini, di mana sih sebetulnya krusialnya problem untuk penanganan kegiatan narkoba ini, Pak? Betul ya. Saya kira ini memang tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan ya, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba itu memang sudah menjadi tugas bersama nih. Kenapa? Karena undang-undang bilang, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa di salah satu pasal itu tentang peran serta masyarakat. Ini tanggung jawab masyarakat juga, bukan cuma tanggung jawab BNN, Polri, TNI, tanggung jawab kita semua. Karena persoalan narkoba ini adalah persoalan yang dalam bahasa sekarang itulah persoalan extraordinary, kejahatan yang luar biasa. Karena dia luar biasa, maka penanganannya juga harus luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, di BNN sendiri dengan tagline yang disampaikan oleh pimpinan kita tertinggi, Bapak Kepala BNN RI, Bapak Profesor Dr. Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, itu penekanannya kita harus perang. Ada yang disebut dengan war on drugs, perang narkoba. Pendekatannya apa? Ada 3 pendekatan. Nah, ini saya sampaikan ya. Pendekatan itu ada 3. Ada yang disebut dengan pendekatan soft power approach, pendekatan hard power approach, dan pendekatan smart power approach. Jadi 3 komponen itu harus berjalan sinergi. Soft power approach, bagaimana caranya? Aktifkan penyuluhan, sebarkan sebuah informasi melalui sarana media, melalui diseminasi informasi kayak seperti ini sekarang kita podcast ini. Jadi ini salah satu media yang paling sangat luar biasa juga. Untuk apa? Untuk sama-sama kita menyebarkan informasi supaya apa? Masyarakat terproteksi terhadap narkoba. Itu dari sisi soft power approach ya. Itu penyuluhannya ya, melalui peran-peran penyuluh itu harus lebih dimaksimalkan. Ada juga namanya pemberdayaan. Bagaimana masyarakat juga diberdayakan nih. Berdayakan. Bagaimana memberdayakan? Memberdayakan itu artinya memobilisasi kekuatan mereka. Kita ajak mereka, ayo loh kita perang nih. Karena musuh kita itu musuh nyata, silent, nggak kelihatan. Maka perlu gerakan-gerakan mobilisasi. Kita dorong sekolah, kita dorong kampus, kita dorong dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, ya untuk turut serta. Semuanya, penegak hukum juga harus seperti itu. Supaya betul-betul proteksi kita terhadap masyarakat agar bersih narkoba itu bisa terwujud. Itu dari sisi pencegahan. Kemudian ada yang namanya hard power approach, itu pendekatan pemberantasan. Itu adalah pendekatan yang paling terakhir, tapi itulah paling pokok. Karena gini, supply anatomi tentang narkoba itu adalah ada disebut supply and demand. Supply and demand, permintaan dan penawaran. Bagaimana memutus penawaran? Tergantung bagaimana kerasnya pemberantasan. Para mafia narkoba, ayo kita perangi orang-orang yang terindikasi jadi pengedar, jadi kurir, jadi bandar. Itu peran daripada pemberantasan itu untuk memutus mata rantai. BNN itu dengan tugasnya pemberantasan itu adalah memutus akar permasalahan narkoba. Akar-akarnya harus dibunuh, harus dimatikan. Dia tidak akan bisa kalau akarnya tidak diputuskan, seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan smart power. Nah, ini smart power ini salah satunya nih. Smart power itu adalah bagaimana cara memaksimalkan media. Sekarang kan sudah dunia ini bro, berusia ya, dunia media sosial nih kan, sudah ada ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram, ada apa lagi?
ada Facebook kan gitu kan, WhatsApp juga kan gitu. Itu semua sarana-sarana media yang bisa dimanfaatkan untuk smart power approach tadi, pendekatan bagaimana informasi narkoba itu disebarkan ke masyarakat. Yang punya misalnya teman-teman di Facebook, sampaikan informasi itu melalui Facebook, di Instagram, di Twitter, di apa dan sebagainya, supaya orang-orang yang di media sosial bisa melihat, oh ternyata narkoba itu berbahaya loh. Seperti itu ya. Iya, terima kasih informasinya Pak. Ini ada pertanyaan dari salah satu responden yang namanya ini kita rahasiakan. Katanya seperti ini Pak, kadang bagaimana penanganan terhadap seorang pecandu atau pengguna narkoba yang ada di sekitar remaja ini, apakah dia dilaporkan langsung untuk ditindak pidana ataukah dia direhabilitasi, dan kalaupun memang direhabilitasi apakah itu bagaimana prosedurnya. Nah itu masyarakat yang belum tahu, terutama teman-teman remaja ini. Itu perlu kita edukasi lebih jauh. Mungkin ada arahan untuk lebih biar teman-teman sober ini paham bagaimana kegiatan di lapangan. Sahabat sober yang saya hormati ya, yang saya cintai, saya banggakan khususnya di Tanah Toraja ini ya, remaja-remaja yang mungkin lagi lihat kita punya podcast ini ya. Ini pesan saya ini terkait pendekatan rehabilitasi ini ya, rehabilitasi. Jadi gini, penanggulangan narkoba itu dengan sisi cegah, berantas dan rehabilitasi. Memang seperti itu arahnya ini penanganan narkoba. Rehabilitasi itu adalah upaya pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Itu diatur dalam Undang-Undang 35, Bro Ical ya. Undang-Undang 35 tentang rehabilitasi. Di dalam undang-undang itu ada pasal mengatakan barang siapa nih. Jadi saya pesan saya wanti-wanti, barang siapa orang tua misalnya yang mengetahui anaknya, keluarganya menjadi korban penyalahgunaan, wajib untuk rehabilitasi. Siapa saja? Sahabat kita misalnya, teman kita, tahu teman saya, udah pakai sabu, pakai ganja, pakai obat-obatan terlarang, ya. Ketika dia kecanduan, gejala-gejala penyalahgunaan sudah ada nih, maka harus segera untuk laporkan. Laporkan kemana? Ke BNN untuk fasilitasi rehabilitasi. Atau rehabilitasi artinya pemulihan, memulihkan dari kecanduan. Dan jangan ragu, jangan takut nih. Kan biasa gini Bro Rijal ya. Ada orang yang misalnya mungkin remaja yang sudah kecanduan narkoba nih, takut melapor. Bisa kan gitu kan? Takut melapor dan bilang, siapa tahu nanti kita ditangkap, dipenjara. Itu tidak seperti itu. Undang-undang melindungi secara hukum. Kenapa? Untuk apa? Untuk penanganan rehabilitasi segera, pemulihan. Supaya mata rantai adiksinya itu bisa terputus. Nanti melalui lembaga BNN ya. Di provinsi, di tiap kabupaten itu kan ada klinik rehabilitasi. Jadi misalnya gini, remaja-remaja ya, orang tua yang mungkin tahu anaknya terjerumus narkoba, bawa aja ke BNN. Tidak akan diproses pidana loh. Aman itu. Ternyata seperti itu Pak. Iya, aman teman-teman. Iya. Jika di lingkungan kalian ada yang terindikasi menggunakan bahan-bahan narkoba, zat-zat adiktif, laporkan saja. Tidak akan dipidana. Kami akan lakukan rehabilitasi sesuai dengan perintah undang-undang. Jangan nanti ketangkap baru proses, kan itu lain. Banyak kalau dia melapor diri dengan ketangkap tuh beda. Beda Pak ya? Beda dong. Itu undang-undang. Jadi lebih baik melaporkan diri sebelum tertangkap Pak ya. Kalau tertangkap lain prosesnya. Harus itu. Melalui proses sidik, kemudian pemberkasan, kemudian dan sebagainya ya, sampai sidang, sampai selamanya. Nah, buat teman-teman ini yang pengen teman-temannya lepas dari jeratan narkoba, laporkan saja. Kita akan lakukan rehabilitasi. Betul. Seperti itu ternyata. Iya dong. Artinya undang-undang itu ada humanismenya. Bayangkan loh ini ya, kalau tidak direhabilitasi, ya kan? Rehabilitasi, bahaya. Iya, Pak. Tidak dilindungi, bahaya. Mati sia-sia mereka. Rugi, bayangkan. Itu biaya untuk rehabilitasi kalau tidak lewat ini, biaya mahal loh. Tapi syukur negara menjamin tidak dibayar, tidak gratis, malah gratis. Pengantaran ke Badoka di Makassar itu gratis, diantar oleh BNN. Jadi semua free. Sisa bawa diri aja, tanda tangan misalnya administrasi di BNK di mana itu diantar. Malah juga setelah dia pulih, didampingi dia pulang.
sampai dia betul-betul dijaga jangan sampai ada lagi intervensi narkoba. Luar biasa sekali kegiatan-kegiatan kita di BNN ini. Betul. Nah Pak, sebelum kita akhiri ini, mungkin selama Bapak menjadi PLT di BNN Tanah Toraja, mungkin ada pesan buat personil BNN Tanah Toraja, dan apa kegiatan yang ingin Bapak capai dalam penanganan narkoba di wilayah, terkhusus wilayah Tanah Toraja ini. Betul. Terima kasih pertanyaannya Bro Jal. Ini pertanyaannya berat sekali, berat. Tapi kalau didukung dengan semangat tinggi, semangat juang yang tinggi, insya Allah bisa kita wujudkan. Makanya kita harus dulu konsolidasi di internal kita, bagaimana visi dan misi BNN. Ini yang penting dulu. Karena kalau tidak satu visi BNN, susah kita keluar nanti. Visi dan misi kita tidak bisa terwujud kalau kita tidak seragam di sini. Karena yang kita hadapi itu mafia narkoba loh ya. Nah, jadi saya pesan kepada teman-teman seluruh personil ya yang ada di Winkatan Toraja, saya selaku pelaksana tugas di sini, saya berharap nih, meminta tingkatkan kinerja Anda di semua bidang, cegah, berantas, rehabilitasi, tingkatkan ya. Teman-teman yang belum pernah disentuh ya, jika misalnya sekolah-sekolah yang belum pernah disentuh penyuluhan, masuk penyuluhan. Lingkungan kerja yang belum pernah disentuh penyuluhan, masuk penyuluhan. Lingkungan swasta, organisasi dan sebagainya, masukkan. Ya, di desa-desa masukkan. Apa yang kita wujudkan? Namanya lingkungan bersih narkoba. Lingkungan bersih narkoba. Bersinar nih. Bersinar narkoba. Ya, seperti itu. Kemudian juga saya berharap teman-teman semua ya di pemerintahan juga demikian, ya. Tanpa pandang bulu. Saya minta tanpa pandang bulu. Karena pasal undang-undang bilang barang siapa yang menguasai memiliki tanpa secara melawan hukum, itu konsekuensinya adalah pidana hukum. Seperti tapi dengan cara terukur ya, seperti itu. Patuhi aturan yang berlaku supaya tindakan kita itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya berharap kepada semua teman-teman yang personil di BNKAS, rapatkan barisan kita. Ini ada perintah dari Bapak Presiden ya terkait pertemuan kemarin di sana itu. Diminta semua dari Kapolri, dari BNN, dari TNI, Kejaksaan untuk satu visi kita yang disebut dengan extraordinary crime ya, yang kita hadapi itu mafia narkoba. Jadi harus penanganannya ekstra juga, extraordinary, harus semangatnya itu lebih dikencangkan. Ya, saya berharap mudah-mudahan kita betul-betul komitmen ya untuk kita wujudkan Tanah Toraja ini menjadi wilayah yang bersih narkoba. Kita dengan pemerintah daerah nanti kita akan kolaborasi dengan Forkopimda, dengan organisasi masyarakat, semua tokoh pemuda. Kita satukan semangat mereka untuk kita wujudkan Tanah Toraja bersih narkoba, seperti itu. Luar biasa sekali paparan dari Bapak Andi Weru. Nah, pesannya teman-teman ini harus lebih semangat, lebih memotivasi diri bahwa kerjaan kita adalah kerjaan yang memang untuk menyelamatkan generasi muda dan teman-teman remaja yang ada di sana. Jauhkan diri Anda dari narkoba. War on drugs, speed up, never let up.